Kadang-kadang satu berita aja tuh bisa jadi pembuka ya, pembuka masalah yang jauh lebih gede, yang selama ini mungkin kita nggak sadar. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana ceritanya sengketa tanah satu tokoh penting justru membuka kotak Pandora, carut-marutnya pertanahan di Indonesia. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang nyelekit banget ini. Kalau seorang mantan wakil presiden aja bisa jadi korban, gimana nasib rakyat kecil? Nah kan, pertanyaan ini tuh langsung ke intinya, nunjukin betapa gawatnya situasi ini buat kita semua. Oke, biar kita paham konteks pertanyaan tadi, kita lihat dulu kasus yang jadi pemicunya. Ini sengketa yang bikin geger banyak orang. Soalnya korbannya itu salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Jadi ceritanya gini, perusahaan milik mantan Wapres Yusuf Kalla itu kalah di pengadilan. Loh kok bisa? Ternyata penyebabnya adalah sertifikat ganda yang diterbitin sama Badan Pertanahan zaman dulu. Ini gila sih. Fakta kalau orang sekelas beliau aja bisa jadi korban, itu nunjukin kalau ini bukan salah-salah biasa, tapi udah kegagalan sistem yang parah banget. Dan tentu aja, kasus gede ini tuh cuma puncak gunung es. Cuma yang kelihatan di permukaan. Di bawahnya ada masalah yang udah berakar lama, masalah sistemik yang sering banget kita sebut, ya, mafia tanah. Poin pentingnya ini nih. Ini semua bukan kebetulan. Menurut anggota DPR, Pak Aziz Subekti, kasus kayak gini tuh ya hasil yang udah bisa ditebak dari sistem administrasi yang ambuladul bertahun-tahun. Ini bukti nyata kalau sistemnya emang gagal. Akar masalahnya, wah ternyata rumit banget. Ada sertifikat ganda, terus datanya tumpang tindih, prosesnya nggak jelas, nggak transparan, bahkan ada dugaan main mata sama orang dalam. Nah, semua ini nih yang bikin hukum jadi nggak pasti, dan akhirnya, ya ngebuka jalan buat perampasan hak. Terus, mafia tanah itu sebenarnya apa sih? Ini bukan kayak geng kriminal di film-film ya. Istilah ini tuh lebih buat ngegambarin betapa kacaunya sistem itu sendiri. Semacam jaring korupsi dan administrasi yang berantakan, yang bikin orang bisa seenaknya ngambil hak tanah orang lain, dan seringkali dibantu sama oknum dari dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian angka-angka. Kenapa? Soalnya data ini bakal nunjukin segede apa sih sebenarnya krisis tanah di Indonesia. Siap-siap ya, karena angkanya ini benar-benar bikin kita melongo. Coba lihat angka ini, 24.120. Ini jumlah perkara tanah yang kecatat cuma dalam setahun loh. Coba bayangin, itu artinya tiap hari ada lebih dari 60 kasus baru. Ini bukan cuma angka, ini nunjukin betapa masifnya masalah ini di seluruh penjuru negeri. Dan yang bikin makin miris, dari puluhan ribu kasus tadi, lebih dari setengahnya, tepatnya 53%, itu masih ngegantung, belum selesai. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget kalau sistem kita tuh kewalahan, gagal ngasih keadilan buat sebagian besar korban. Nah, tabel ini ngasih rincian yang lebih jelas lagi. Jadi kita nggak cuma ngomongin perkara hukum aja ya, tapi juga ada lebih dari 11.000 sengketa dan 500-an konflik. Ini nunjukin kalau krisisnya tuh kompleks dan luas banget, nyentuh berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang beda-beda. Oke, tadi kita udah lihat sistemnya, udah lihat angkanya. Sekarang, yuk kita fokus ke manusianya. Siapa sih yang paling jadi korban dari semua ini? Nah, di bagian ini, kita bakal jawab pertanyaan yang ada di awal tadi. Angka ini, 2.161. Mungkin kelihatannya kecil ya dibanding total kasus tadi. Tapi di balik angka ini ada kisah orang-orang yang paling lemah. Ini jumlah kasus yang menimpa petani, nelayan, warga biasa yang hidupnya benar-benar bergantung sama sejengkal tanah itu. Dan perbandingan ini, wah, ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di satu sisi ada mantan wakil presiden, punya akses, punya sumber daya, punya panggung buat bersuara. Di sisi lain ada warga biasa yang nggak punya itu semua. Kalau yang punya kuasa aja bisa jadi korban, coba bayangin gimana nasib mereka yang nggak punya apa-apa. Terus solusinya gimana dong? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas soal seruan untuk perubahan yang fundamental. Ini bukan lagi soal nambal sulam ya, tapi soal reformasi total sistem administrasi pertanahannya. Jadi, jalan keluarnya gimana? Ada 3 langkah kunci yang diusulkan. Pertama, transparansi total. Semuanya harus dibuka. Kedua, tutup semua celah abu-abu di hukum yang bisa dimainin. Dan yang paling penting, negara tuh harus aktif, jangan pasif. Harus proaktif melindungi warganya, jangan cuma nunggu masalahnya jadi besar dulu baru gerak. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Ini tuh penegasan kalau udah jadi tanggung jawab dasar pemerintah buat mastiin hak-hak warganya, terutama hak atas tanah, itu aman terlindungi. Ini panggilan buat bertindak, bukan cuma wacana. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan reflektif ini. Ini bukan cuma kesimpulan, tapi bahan renungan buat kita semua.
Kalau sistem aja udah gagal melindungi orang yang paling berkuasa, ini maksa kita buat nanya lagi. Terus gimana nasib jutaan rakyat biasa yang cuma bisa berharap pada negara buat dapat keadilan?